Jadi ingat, apapun resikonya, ketika Anda sudah berniat bismillahirrahmanirrahim melangkah dari rumah, meninggalkan keluarga, meninggalkan negara kita, Anda harus berfokus pada itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, sahabatku dimanapun sahabat berada. Semoga sahabatku semua dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran rezeki, dipermudah urusan kita dunia maupun di akhirat kelak, amin Allahumma amin. Bagaimana sahabatku? Pagi ini hari Minggu ya. Tanggal berapa hari ini ya? Tanggal 19. Jadi hari ini saya libur. Bulan 3 saya ambil tanggal 19 untuk libur. Hari ini weekend ya. Sebelum berangkat ya, ini kebetulan bapak saya lagi masuk rumah sakit ya, majikan saya lagi masuk rumah sakit. Jadi saya ngomongnya, biasanya saya tahan, ini saya bebas ngomong. Biasanya kalau ini sang juragan di rumah, ngomong saya agak saya tekan-tekan begitu. Jadi sebelum berangkat ya, kita mau berbincang-bincang dulu ya. Ini yang jelas masih tetap berhubungan dengan TKW, karena memang pikiran saya adalah TKW. Jadi kemarin itu ada sahabat saya ya, yang curhat gitu ya, yang curhat. Beliau masih baru masuk ya, jadi masih tahap beradaptasi begitu. Dia bilang, "Mbak," gitu kan ya, "bagaimana ya? Ini majikan saya itu ketika saya baru datang aja kelihatannya sudah tidak welcome begitu. Sudah tidak welcome, terus dia kerja apapun itu tuh ngerasa salah begitu. Jadi bagaimana sih caranya agar majikan saya itu welcome sama saya? Apapun yang saya lakukan itu bisa diterima." Jadi menurut pengalaman saya ya, ini cerita masalah pengalaman. Karena pengalaman kita itu walaupun sama-sama TKW tapi kan berbeda-beda. Tergantung nasib kita juga mendapatkan majikan itu yang baik apa tidak, itu kan juga tergantung nasib kita ya. Tapi satu hal yang menurut saya kita harus benar-benar pahami, kita itu bekerja ya, yang harus kita tanamkan di dalam hati kita itu, kita jangan sampai berpikir kita itu untuk menaklukkan hati majikan. Jangan sampai ya. Jadi kalau kita itu bekerja, pikiran kita itu bagaimana saya bisa menaklukkan hati majikan, bagaimana biar majikan saya itu tunduk sama saya atau nurut sama saya. Jangan. Itu kesalahan yang sangat fatal nantinya. Karena apa? Kita mengingat kita ini siapa begitu. Ya, sebenar-benarnya kita melakukan pekerjaan itu, kalau menurut dia salah ya tetap aja salah gitu. Karena memang kita ini cuma sebagai pembantunya dia, asistennya dia begitu. Jadi bagaimana sih caranya agar majikan itu walaupun pertama kali mereka itu kelihatannya tidak welcome sama kita, terus akhirnya hati mereka itu bisa luluh dengan sendirinya, itu bagaimana caranya? Nah, ini saya kasih bocorannya, masalah pengalaman saya sendiri ya, tentang pengalaman saya sendiri, bagaimana dengan kekuatan batin ataupun ridho dari Allah ya. Jadi beliau itu dengan sendirinya begitu. Itu yang pertama, kita yang jelas bekerja itu jangan sampai kita itu menilai dengan gaji kita. Kita bekerja dengan hati ya. Kita bekerja dengan hati. Jadi kita melakukan segala sesuatu hal itu, anggap aja itu memang milik kita gitu loh, tanggung jawab kita. Anggap aja itu rumah kita sendiri. Jadi jangan sampai kita bekerja itu kalau di hadapan majikan kita. Jadi walaupun majikan itu tidak ada, waktunya kita kerja ya kerja. Yang terutama ikhlas ya, ikhlas saja begitu. Yang benar-benar harus kita terapkan juga, yang pertama kita harus menguasai diri kita sendiri. Rendahkan egomu. Walaupun itu menurut hati kamu itu nggak sesuai, tapi kembali lagi berpikir, kita itu siapa di sini begitu. Jadi walaupun
Pokoknya nurut aja deh kata majikan. Walaupun ini contohnya saya ya. Contohnya saya itu sudah bisa memahami karakter majikan, apa yang beliau mau, itu saya lakukan walaupun itu menentang perasaan sendiri. Contoh, di waktu kerja, majikan saya terutama, majikan saya itu tidak suka kalau saya itu pegang HP atau mainan HP. Oke. Padahal dalam hati saya juga berontak sebenarnya. Apa ada sih pembantu tahun 2023 yang semuanya serba gadget seperti ini, kita nggak boleh pegang HP? Sebenarnya dalam hati berontak gitu. Tapi ya sudahlah. Saya di sini siapa? Apa kata dia, saya nurut. Jadi di hadapan mereka saat jam kerja saya memang full tidak bawa HP. Tapi ya pinter-pinter kita gitu. Di saat mereka lengah, ya nggak tahu. Yang penting di saat mereka melihat saya nggak pegang HP. Jadi dari situnya enak. Apa yang majikan mau kita turutin. Insya Allah nanti dengan sendirinya si majikan itu nanti lama-lama akan luluh sendiri hatinya. Jadi intinya jangan sampai kita itu membantah apa kata mereka. Karena orang Hongkong itu memang tidak suka dengan pembantu yang pokcoy, yang dia ngomong apa membantah itu memang beliau nggak suka. Orang Hongkong mayoritas seperti itu. Ya, jadi caranya bagaimana majikan itu hatinya luluh terhadap kita, sayang terhadap kita, menganggap diri kita itu sebagai keluarga mereka sendiri. Yang paling utama harus Anda lakukan yaitu kuasai diri Anda sendiri. Bantah perasaan yang ada dalam perasaanmu sendiri, sementara tekan dulu ya. Kita mengalah ya. Jadi kita mengalah itu bukan karena kalah, kita mengalah untuk menang. Jadi terserah, misalnya majikan kamu menginginkan apa, ya itu turutin, walaupun sebenarnya pada saat itu hati kamu itu berontak. Tapi yang jelas keberontakan hati kamu itu kalau kamu bisa menguasai, akhirnya kamu bisa menuruti kemauan majikan, ya pasti majikanmu lama-lama akan luluh hatinya sendiri. Oh, bahwa pembantu saya memang nurut sama saya. Itu aja. Orang Hongkong itu memang nggak ada yang nggak cerewet ya. Kalau nggak cerewet namanya bukan orang Hongkong. Yang penting kita mengingat aja di saat kita gajian lancar, sudah selesai. Apapun itu anggap aja angin lalu. Begitu ya. Jadi pengalaman saya pribadi yaitu, pokoknya kita itu di hadapan majikan harus semanis mungkin, seimut mungkin, walaupun di belakang mereka kita amit-amit, gitu ya. Jadi untuk sahabatku tetap semangat, apalagi yang baru-baru ya, yang baru datang dari Indo, tetap semangat, tetap fokus pada tujuan Anda masing-masing. Anda pergi ke Hongkong ini tujuannya mau apa? Yang jelas kita itu mau membantu perekonomian keluarga kita yang ada di Indonesia. Kita berencana untuk ekonomi kita yang ada di Indonesia itu pokoknya lebih baik begitu. Jadi ingat, apapun resikonya, ketika Anda sudah berniat bismillahirrahmanirrahim melangkah dari rumah, meninggalkan keluarga, meninggalkan negara kita, Anda harus berfokus pada itu, ya. Jadi Anda harus yakin Anda bisa 2 tahun finish kontrak, Anda pulang membawa bendera keberhasilan. Itu yang ditunggu sama keluarga Anda. Jadi tetap fokus apapun itu, pokoknya dengan rendah hati, dengan rela hati, dengan ikhlas hati, Anda harus ikhlas ya, harus mau menerima dan pokoknya tetap semangat. Ingat, kita di sini bergaji. Kita di sini gajinya dolar. Jadi kita kerja di sini biar tambah semangat. Kalau di Indonesia kita kerja lebih keras, hasilnya tidak sebanding dengan apa yang kita lakukan. Tapi kalau kita di sini berat-beratnya kita kerja, paling kita cuma panas kuping karena mendengarkan ocehan majikan, cuma itu aja. Tapi ingat, gaji kita lebih dari 8.000 setiap bulan. Jadi tetap semangat sahabatku ya. Pokoknya tetap terapkan, kalau orang Jawa bilang moto picek kuping budak, selesai. Oke? Jadi tetap semangat. Aku berharap semoga sahabatku semuanya yang baru ataupun yang lama kita bekerja di Hongkong ini, kita pulang membawa bendera keberhasilan. Kiranya cukup sampai di sini dulu sharing-sharing kita atau pengalaman saya pribadi, bagaimana kita itu agar kerasan atau majikan mau menerima kita dengan senang hati, kita mau menganggap kita sebagai keluarga kita sendiri. Jadi itu,
Pokoknya kita harus mampu mengekang, mampu untuk mengendalikan diri kita sendiri ya. Kalau kita sudah mampu mengendalikan kita sendiri, insya Allah dengan sendirinya majikan akan sayang sama kita. Oke, salam sukses luar biasa dari TKW Hongkong. Ingat slogan kita buruh tapi kita bukan budak. Kalau ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan karena memang kesalahan adalah milik saya pribadi dan kebenaran hanyalah milik Allah. Untuk sahabatku yang sudah selalu setia dan stay tune di channel saya mengucapkan syukur alhamdulillah, saya berterima kasih luar biasa. Dan untuk sahabatku yang baru menemukan channel saya, tolong bantu dukungannya ya, agar saya makin semangat untuk membuat konten-konten terbaru dengan cara like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar sahabat semua selalu mengikuti video unggahan aku yang terbaru. Oke, see you next time maybe. Salam semangat untuk semuanya, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.